pedal kopling kosong ya, jadi gigi penghalang dia tidak mau masuk seperti itu. Jadi untuk pedal kopling juga agak keras. Nah, untuk minyak koplingnya dia keluar ya kurang maksimal, jadi angin yang dihasilkan dia sedikit. Jadi yang bawaannya ya, ini jaraknya atau panjangnya 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita punya kendala Mas Bro ya, untuk keluhan unit Tuhan 260 Ti dengan keluhan untuk koplingnya. Jadi koplingnya ini kita injak sekali dia kosong seperti itu ya. Jadi seperti ini, kita injak seperti ini kosong, dan model kayak dudutan ya Mas Bro ya. Kita injak sekali seperti ini dia kayak ada getarnya seperti itu. Jadi kalau kita injak sekali dia kosong, tapi kalau kita injak 2 kali seperti ini dia baru mau padam untuk pedal koplingnya seperti itu. Jadi pada waktu pedal kopling kosong ya, jadi gigi penghalang dia tidak mau masuk seperti itu. Jadi untuk pedal kopling juga agak keras seperti itu. Sama untuk minyak remnya atau minyak koplingnya dia sering habis ya seperti itu. Coba ini kita cek untuk bagian sealnya, seal yang di booster kopling yang di bawah Bro ya. Kita pastikan untuk sealnya tidak bocor seperti itu. Jika untuk sealnya tidak bocor tapi untuk minyak rem dia atau minyak koplingnya berkurang atau sempat kehabisan, bisa juga untuk seal yang di dalam booster kopling Mas Bro ya dia bocor. Jadi kita cek untuk booster koplingnya Bro ya yang di bawah seperti itu. Oke, ini kita cek dulu ya untuk booster koplingnya. Ini kita cek untuk booster koplingnya, untuk bagian seal ini kering ya, tidak ada kebocoran sama sekali. Jadi untuk bagian seal aman seperti itu. Kita cek untuk bagian yang di pembuangan ya, untuk pembuangan anginnya di atas seperti itu. Oke Mas Bro ya, ini ada kebocoran di bagian sini untuk pembuangan anginnya ya. Jadi untuk minyak rem atau minyak koplingnya dia keluar lewat sini. Coba ini kita injak ya, kita kocok-kocok untuk pedal kopling ya, apakah keluar. Tapi untuk bekasnya sampai sini ya, semburan untuk minyak remnya. Nah, untuk minyak koplingnya dia keluar ya. Oke, jadi untuk minyak remnya atau minyak koplingnya dia keluar ya, untuk di pembuang angin. Jadi untuk minyak rem atau minyak kopling bisa berkurang ya, jadi otomatis dia bocor gitu. Oke, ini kita bongkar untuk booster koplingnya, sama untuk master koplingnya yang di atas kita buka sekalian Mas Bro ya, seperti itu. Oke, ini kita buka dulu untuk booster koplingnya Mas Bro. Oke Mas Bro ya, ini untuk master kopling yang di atas sudah kita lepas. Jadi ini kita lihat sih untuk bagian ujungnya ya, atau bagian sealnya ini sudah rembes ya. Jika rembes seperti ini untuk pedal kopling dia sering kosong seperti itu. Jadi ini masalahnya. Jadi kita harus bongkar untuk ngeceknya ya, tidak bisa kita cek dari luar kalau cuma rembes seperti ini, kecuali sudah bocor parah baru kelihatan. Kalau cuma rembes-rembes seperti ini tidak bisa kita lihat dari luar, kita harus bongkar untuk master koplingnya ini. Jadi ini kita ganti untuk sealnya seperti itu. Jadi untuk booster kopling yang di bawah ini sudah kita bongkar, sudah kita bersihkan semua ya. Jadi yang kendala yang pedal koplingnya itu keras ya, ini masalahnya Bro. Ini untuk palep yang di depan ya, sebagai membuka menutup angin untuk membantu mendorong piston seal ya, dia sudah kemakan bagian sini ya. Jadi otomatis dia cenderung keluar seperti itu. Jadi ini tempatnya sini Bro ya. Jadi tempatnya di sini posisinya. Nah ini posisinya di sini seperti itu. Jadi begitu, ini posisinya di sini ya. Ini posisinya di sini untuk bagian piston seal ini. Jadi begitu pada kopling kita injak, otomatis minyak rem akan mendorong ini ya, dan kena ini mengenai palep yang di sini seperti itu. Karena palepnya ini sudah kemakan, otomatis dia cenderung ke dalam, masuk ke dalam. Jadi waktu mendorong ini untuk angin standby dari sini ya, dia kurang maksimal keluarnya seperti itu. Jadi angin yang standby sini dia keluar lewat sini ya, lewat sini dan lewat jalur ini. Jadi untuk mendorong untuk ini palep yang di sini, sedangkan as yang di sini ini mendorong untuk piston sealnya seperti itu. Jadi masalahnya di sini untuk kopling yang keras ini, untuk bagian palep yang membuka menutup angin ini sudah kemakan ya, bagian samping-sampingnya ini. Jadi otomatis dia akan cenderung masuk ke dalam. Jadi waktu ini ya, ini mendorong ini ya, karetnya ini, karena ini sudah aus, dia cenderung keluar seperti ini.
Jadi pada waktu mendorong ini kurang maksimal, jadi angin yang dihasilkan dia sedikit. Jadi untuk mendorong ini dia kurang maksimal, jadi akibatnya untuk pedal kopling akan keras. Oke, jadi ini nanti kita ganti sama sini ya, piston sealnya yang agak lebih panjang, ya, selisih 2 mili. Jadi yang bawaannya tadi 5 cm, ini 5 cm,2 mili ya. Oke, jadi untuk seal yang bawaannya ya, ini jaraknya atau panjangnya 5 cm. Jadi kita ganti yang agak panjang sedikit, selisih 2 mili ya. Ini jaraknya 5,2 mili mas ya. Jadi ini jaraknya sekitar 5,2 mili. Jadi agak panjang, otomatis pedal kopling dia akan lebih ringan ya. Supaya untuk menekan ini paletnya sini biar lebih maksimal. Jadi seperti itu. Buat rekan kita kemarin yang bertanya untuk master kopling sering ganti ya, sering jebol atau sering kalah untuk master bagian sealnya atau seal yang di master kopling yang di atas ya. Salah satu penyebabnya yaitu untuk sini, kemungkinan untuk master kopling yang di bawah sudah pernah gantian. Jadi untuk bagian piston seal yang di atas untuk membuka menutup palet angin ya, dia agak pendek seperti itu. Jadi kita harus ganti sama yang bawaan, yang orinya ya, bawaan mobil seperti itu. Jadi lebih panjang, kita 5,2 mili ya, seperti itu. Oke, ini kita rakit untuk ini ya, booster kopling yang di bawah ini. Jadi kita ganti ini, kita ganti sama ini mas. Jadi yang masalah minyak rem yang keluar lewat sini mas ya, pada waktu kita lepas pedal kopling ini masalahnya, ini mudah aus. Masalahnya di sini. Jadi pada waktu kita injak pedal kopling ya, otomatis minyak rem dia akan mendorong ini. Karena ini sudah aus, otomatis dia sisa-sisa ini masuk ke sini ya, masuk ke dalam sini, yang masuk ke ruangan sini. Jadi untuk minyak rem pada waktu pedal kopling kita lepas, otomatis sisa dari minyak rem ini dia keluar lewat sini seperti itu. Oke, ini kita pasang untuk sealnya sama ini kita bongkar ya, kita ganti sama yang baru. Ini mas bro ya, ini untuk piston seal yang di master kopling ini untuk yang bekasnya. Jadi bagian bawah dia sudah lemah ya, seperti itu, sudah lentur seperti ini. Kalau yang barunya ini ya, untuk bagian yang barunya, untuk yang barunya jadi kita ganti sama ini, dia lebih keras, sama untuk bagian ini bibirnya dia lebih kembung ya, atau bengkak seperti ini. Oke, ini kita ganti sama yang baru. Jadi ini kita kasih grease supaya untuk seal koplingnya atau seal master koplingnya ini, sealnya dia lebih awet seperti itu. Oke, ini kita kasih grease dulu mas bro ya. Oke mas bro ya, ini sudah kita kasih grease seperti ini supaya lebih awet untuk piston sealnya. Oke, kalau sudah seperti ini kita pasang seperti ini ya, baru kita kancing ini penguncinya. Nah, baru kita kencangi pakai obeng plus seperti itu. Oke, ini kita kencangi untuk pengancingnya ini mas bro ya. Oke, ini sudah kita kencangi untuk bagian baut pengancingnya. Ini tadi kita pahat ya, masalahnya keras ini waktu membuka bautnya ini mas bro ya. Oke, ini kita pasang untuk master kopling yang di atas. Kita lanjut untuk ini mas bro ya, untuk perakitan ini kita kasih grease seperti itu. Jadi ini kita tetap pakai yang bawaan karena untuk paketnya ya tidak sama. Ini kita pasang yang bawaannya ya, kita cuma bersihkan seperti itu, kita kasih grease. Masalahnya ini juga masih bagus mas bro ya, belum parah, belum bagian ini masih belum ada yang aus ya, bagian bibir-bibirnya ini seperti itu. Oke, ini kita pasang lagi untuk ya, untuk sealnya yang di palep master koplingnya ini. Kita kasih grease dulu mas bro ya, untuk bagian sini. Oke mas bro ya, ini untuk palepnya sudah kita pasang seperti ini. Jadi kita kasih grease seperti itu, usahakan grease-nya cukup ya. Misalnya kalau tidak banyak untuk grease-nya, nanti untuk sealnya dia akan cepat aus seperti itu. Oke, ini kita pasang untuk pernya ya. Untuk per yang di sini ini kita pasang seperti ini. Oke, lanjut kita pemasangan untuk bagian depannya ya, seperti itu. Oke, ini kita pasang dulu mas bro ya. Oke mas bro ya, untuk bagian paletnya kita sudah pasang ya, sudah dipasang. Lanjut pemasangan ini untuk piston seal yang di atas untuk membuka menutup palet anginnya ini. Kita kasih grease seperti itu supaya awet untuk bagian sealnya. Tepatnya sini mas bro ya. Nah seperti ini.
baru kita pasang untuk ininya. Jadi ini kita pasang yang panjang tadi yang 5 cm, 2 ya, selisih 2 mili supaya lebih ringan pada waktu kita injak. Oke, ini kita pasang untuk setirnya. Lanjut ini ya, jangan lupa untuk bagian o-ring seperti itu. Di sini ada o-ringnya ini, jadi jangan sampai lupa. Masalahnya pada waktu kita injak ada kopling ya, kalau ini ada yang tertinggal untuk sealnya atau robek ya untuk pemasangan ini, otomatis angin akan bocor ya lewat sini seperti itu. Oke, kita pasang dulu. Setelah ini kita pasang ya untuk sel koplingnya di mobilnya, lanjut kita buang angin mas bro ya. Oke, ini sudah kita pasang untuk bracketnya ya. Jadi ini kita pasangnya di sana di mobilnya. Masalahnya untuk selangnya tidak kita lepas ya, cuma untuk bagian bautnya sini kita lepas. Ini untuk pasangnya, ini posisinya di bawah ya, bagian yang topinya sini. Baru untuk pernya posisinya seperti itu ya, seperti itu. Masuk sini nanti. Ini posisinya masuk sini mas bro ya. Nah seperti itu. Oke, kita pasang dulu. Setelah itu kita buang angin ya. Kita tes untuk koplingnya seperti itu. Mas bro ya, untuk master kopling atas sudah kita pasang. Jadi sudah kita isi sama minyak rem ya, atau minyak kopling. Sama untuk yang di bawah mas bro ya, sudah kita pasang seperti itu. Oke, ini kita buang angin mas bro ya. Kita buka untuk netralnya, pastikan untuk minyak rem atau minyak kopling dia keluar dengan lancar seperti itu ya. Oke, kita tunggu sampai keluar untuk minyak remnya. Oke mas bro ya, ini sudah mulai keluar untuk minyak remnya. Jadi ini campur sama gelembung-gelembung ya. Jadi pastikan untuk gelembung-gelembung ini tidak ada, keluar dengan lancar ya. Ini untuk gelembung-gelembungnya. Pastikan untuk gelembung-gelembung ini dia tidak ada. Jadi untuk minyak rem keluar dengan lancar. Kalau sudah lancar baru kita tutup untuk nempelnya, baru kita injak-injak untuk bedah koplingnya ya sampai padat seperti itu, baru kita tes untuk gigi perselangnya mas bro ya. Jadi ini masih keluar untuk gelembung-gelembungnya mas bro ya. Oke mas bro ya, untuk minyak rem atau minyak kopling sudah keluar lancar seperti ini. Kita tutup ya untuk nempelnya. Oke, untuk bagian sini atas sudah tidak ada gelembung-gelembungnya seperti itu. Lanjut kita tutup untuk nempelnya mas bro ya. Ini kita hidupi untuk mobilnya. Jadi untuk pastikan untuk angin di atas 6 sampai 7 balok seperti itu, baru kita injak untuk bedah koplingnya. Jadi ini untuk bedah kopling sudah padat ya. Jadi jika untuk minyak kopling kalau sudah keluar dengan lancar, tidak gelembung-gelembungnya ya, kita tutup nempelnya. Jadi kita injak untuk bedah kopling, dia tidak lama dia langsung padat seperti itu. Jadi tadi langsung padat ya untuk koplingnya. Oke, ini kita tes untuk gigi penelengnya. Oke, untuk gigi peneleng dia enak masuknya dulu ya, seperti itu. Jadi kita injak sekali seperti ini sudah mau masuk. Jadi tadi itu awalnya kita injak sekali seperti ini tidak mau masuk ya, karena untuk bedah kopling dia kosong atau ambles seperti itu. Sama untuk masalah yang bedah kopling ambles ya, jadi penyebabnya yaitu yang ada di seal yang di master koplingnya di atas dia rembes. Jadi kita ganti sama yang baru. Sama untuk minyak remnya yang terus berkurang atau minyak koplingnya ya, yang terus berkurang, yaitu untuk penyebabnya yaitu untuk seal yang di booster kopling di bawah dia bocor. Jadi pada waktu kita lepas bedah kopling seperti ini, otomatis minyak rem atau minyak kopling dia ikut keluar di pembuangan seperti itu. Makanya untuk minyak rem dia terus berkurang. Oke, semoga bermanfaat berkah semuanya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.